Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Yulandari, NPM 72021373. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resum dari pertemuan materi perpajakan tentang pembukuan dan pencatatan. Baik, langsung saja ke materi. Materi pertama, definisi pembukuan dan pencatatan. Dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kemudian, pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP. Kemudian, kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian ada ketentuan pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kemudian yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Dan kemudian yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Kemudian, adapun bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain yang satu peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Kemudian yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kemudian yang ketiga, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Kemudian, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Wajib pajak diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam wajib pajak yang diperkenakan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat adalah yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing. Kemudian yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya. Kemudian yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan. Kemudian yang keempat, wajib pajak
yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Kemudian yang kelima ada kontrak investasi kolektif atau KIK. Yang keenam, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Kemudian yang terakhir, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan. Kemudian tata cara permohonan penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat ini diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 23 PJ 2015 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk materi terakhir ada tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Baik, mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.